Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia akan mempresentasikan mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, program studi Hukum Tata Negara oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama adalah sempurna. Sempurna itu artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Lalu sifat dan karakteristik yang kedua adalah elastis. Elastis artinya mudah dibentuk dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, syiasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai dengan pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Sifat dan karakteristik yang ketiga adalah universal. Universal berarti umum, atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dapat dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. "Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu sifat dan karakteristik yang keempat adalah dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan,
kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dalam kedinamisan hukum Islam ada 5. Yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tukfas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Lalu, sifat dan karakteristik hukum Islam yang kelima adalah sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis yang artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya juga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah salat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberi hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian pula. Lalu sifat dan karakteristik yang keenam adalah hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Sayyidi mengatakan bahwa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Yang pertama adalah bersifat ta'abbudi. Lebih jelasnya, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar dan suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, suatu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan kulakukan hal itu." Lalu yang kedua bersifat ta'akuli. Ta'akuli itu bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau ma'kulah al-makna atau rasional. Maka Allah dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.